Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 Stadium General 2021 akan membahas materi akuntansi tentang pengertian, jenis-jenis, serta perbedaan antara utang dan piutang. Selamat menyaksikan. Nama saya Rizka Nur Fatima, saya berasal dari kota Samarinda. Hutang atau utang ialah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak yang meminjam kepada pihak yang meminjamkan sumber dana dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hutang secara akuntansi sering juga disebut dengan debitur atau pinjaman modal yang berupa non-tunai, tunai, atau barang. Perkenalkan, nama saya Tiara Ilda Fatia Nur Ilahi, saya berasal dari Kota Bontang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hutang jangka pendek, atau juga biasa disebut dengan hutang lancar. Hutang jangka pendek ini memiliki tujuan agar dapat mempercepat perputaran keuangan sehingga waktu pembayaran barang sudah habis terjual. Jadi secara tidak langsung, hutang ini dibayar oleh konsumen, dengan demikian tidak mengurangi atau mengganggu modal dan keuntungan dalam laporan keuangan. Nama saya Nur Fauziatul Khalifah dari Kota Samarinda. Hutang jangka panjang adalah suatu kewajiban atau beban di masa depan yang harus dibayarkan dalam tempo yang relatif lama. Bisa mencapai satu periode akuntansi atau 1 tahun bahkan lebih. Hutang jangka panjang contohnya adalah hutang hipotek dan hutang obligasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renda Busila, asal Tenggarong. Saya akan menyampaikan materi tentang hipotek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotek memiliki dua arti. Yang pertama yaitu kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Yang kedua yaitu surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditor dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga. Halo, nama saya Deslani Hartanti, saya dari Kota Samarinda. Saya ingin menjelaskan tentang wesel bayar. Wesel bayar adalah surat yang diterbitkan suatu perusahaan yang digunakan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Wesel bayar dibuat oleh perusahaan yang mempunyai kewajiban utang terhadap pihak lain. Sekian, makasih. Nama saya Nurul Husna dari Kota Samarinda. Pengertian piutang secara umum adalah pinjaman yang terjadi karena penjualan dilakukan secara kredit. Sedangkan piutang dalam akuntansi adalah salah satu unsur dari aktiva lancar. Piutang timbul karena penjualan barang atau jasa dilakukan secara kredit kepada debitur. Umumnya kredit memiliki tempo 1-3 bulan untuk pembayaran keseluruhan. Saya Talita Rauda dari Kota Samarinda. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang diperkirakan akan tertagih pada waktu 30-60 hari. Perkenalkan, saya Rada Nur Bastian dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang piutang tak tertagih. Secara umum, piutang tak tertagih adalah utang konsumen kepada perusahaan atas transaksi bisnis yang wajar. Akan tetapi, utang tersebut tidak dapat ditagih walaupun sudah dilakukan upaya penagihan oleh perusahaan. Adanya piutang tak tertagih merupakan kerugian yang terjadi akibat kurangnya pengendalian piutang oleh perusahaan. Sekian dari saya. Halo, nama saya Jijara Masumadi, saya berasal dari Kutai Kartanegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wesel tagih. Dalam dunia akuntansi, wesel tagih adalah pernyataan jumlah piutang konsumen yang ditulis secara formal. Selama itu diharapkan bisa ditagih dalam waktu kurun 1 tahun, maka wesel tagih akan masuk dalam bagian kelompok aset lancar yang harus dilaporkan pada neraca laporan keuangan. Nama saya Uminda Zinasira, asal Kota Sangatta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan piutang dan hutang. Piutang itu adalah golongan aktiva ataupun harta, sedangkan hutang adalah kewajiban atau liabilitas. Piutang terjadi karena penjualan secara kredit, sedangkan hutang terjadi karena pembelian secara kredit. Sekian materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi hebat, akuntansi mantap,
akuntansi pantang pulang sebelum balance.